Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Fatihah Ainaya dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 5 kelas B. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai distorsi pesan dalam komunikasi organisasi, mencakup konsep distorsi, faktor-faktor distorsi, serta usaha untuk mengurangi distorsi itu sendiri. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai definisi dari distorsi itu sendiri. Distorsi adalah suatu kondisi terjadinya kekacauan dan penyimpangan yang dapat mengakibatkan terganggunya proses pencapaian sebuah tujuan. Contohnya di dalam sebuah organisasi, misalnya di dalam sebuah organisasi kita harus menyampaikan pesan atau informasi itu sesuai dengan ketepatan kata, karena apabila ada perubahan, baik itu logat penyampaian, gaya bahasa, maka dapat merubah arti atau makna dari sebuah pesan atau informasi tersebut yang akan disampaikan di sebuah organisasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai definisi distorsi di dalam komunikasi. Definisi distorsi komunikasi adalah perubahan makna atau arti dari suatu pesan atau informasi yang secara sengaja maupun tidak sengaja akan mengubah makna isi pesan, atau bisa juga disebut kekurang tepatan atau perbedaan arti di antaranya pesan atau informasi yang dikirim dalam suatu proses komunikasi. Jadi, distorsi komunikasi adalah suatu kondisi di mana terjadinya perubahan makna informasi, maksud, dan ide antara komunikator dengan komunikan. Namun, distorsi komunikasi bukanlah miscommunication atau kesalahpengertian. Akan tetapi, pergeseran atau perubahan arah dari makna informasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Selanjutnya ialah konsep-konsep distorsi. Kata distorsi cukup sering digunakan di dalam berbagai bidang, termasuk diantaranya bidang komunikasi, ekonomi, seni, akuntansi, dan lain sebagainya. Namun, arti kata distorsi secara umum merupakan suatu kondisi yang tidak efisien, dapat menyebabkan terjadi penyimpangan dan terjadi gangguan. Distorsi komunikasi dapat mengakibatkan terjadinya gagal paham dalam berkomunikasi, yang bisa jadi karena beberapa hal, misalnya budaya seseorang, seperti logat, gaya bahasa, dan pelafalan tutur kata. Selanjutnya ialah faktor-faktor distorsi. Adapun beberapa faktor distorsi ialah sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan budaya. Yang kedua, gangguan fisik. Yang ketiga, gangguan semantik. Yang keempat, tidak adanya umpan balik. Yang kelima, perbedaan status. Yang keenam, pesan campuran. Yang ketujuh, bahasa. Yang kedelapan, lingkungan. Yang kesembilan, banjir informasi. Dan yang kesepuluh, media komunikasi. Nah, yang pertama ialah perbedaan budaya. Maksud dari perbedaan budaya, ketika kita terlibat dalam komunikasi antar budaya, komunikasi lintas budaya, atau komunikasi bisnis lintas budaya dengan orang lain yang berbeda budaya dalam satu negara atau berbeda budaya antara negara, maka akan timbul berbagai permasalahan jika kita tidak mempersiapkan diri baik untuk menghadapinya. Yang kedua ialah gangguan fisik. Gangguan fisik adalah faktor penyebab distorsi dalam komunikasi yang kedua. Gangguan fisik dalam komunikasi terjadi ketika hal-hal yang berkaitan dengan fisik menghalangi jalannya proses komunikasi. Misalnya, ketika seorang atasan menerima telepon penting dari klien, tiba-tiba pintu ruangan diketuk oleh pegawai yang hendak menyerahkan dokumen yang harus segera ditandatangani. Hal ini dapat mengganggu proses komunikasi antara atasan dan klien tersebut atau atasan dengan bawahan. Yang ketiga ialah gangguan semantik. Faktor penyebab distorsi dalam komunikasi yang ketiga adalah gangguan semantik. Gangguan semantik yang merupakan bagian dari gangguan bahasa dalam komunikasi terjadi karena adanya ambiguitas di dalam seluruh sistem bahasa dan sistem tanda lainnya yang berujung pada terhentinya sebuah komunikasi. Yang keempat, tidak adanya umpan balik. Di dalam komunikasi dua arah, selalu melibatkan umpan balik di dalam proses komunikasi. Umpan balik adalah reaksi yang diberikan oleh komunikan terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator.
Umpan balik yang diberikan oleh komunikan dapat berupa pesan nonverbal atau pesan verbal. Tanpa adanya umpan balik, maka tidak akan ada cara untuk mengetahui apakah pesan dapat dipahami dengan baik oleh komunikan sesuai dengan yang diinginkan oleh komunikator. Yang kelima ialah perbedaan status. Dalam konteks komunikasi organisasi atau komunikasi bisnis, perbedaan status dalam organisasi berpotensi menciptakan hambatan komunikasi organisasi atau hambatan komunikasi bisnis antara orang yang berbeda dengan status yang tinggi dengan orang yang berada dalam status rendah atau antara atasan dan bawahan. Yang keenam ialah pesan campuran. Pesan campuran terjadi ketika kata-kata yang disampaikan berbeda dengan petunjuk nonverbal yang diberikan oleh komunikator. Misalnya, seseorang yang menyatakan persetujuan di dalam sebuah diskusi dengan mengatakan, "Ya, saya setuju." Namun salah satu bahasa tubuh di dalam komunikasi, yakni ekspresi wajah, justru menunjukkan sebaliknya. Yang ketujuh ialah bahasa. Distorsi yang disebabkan oleh bahasa terjadi ketika orang tidak menggunakan bahasa yang sama ketika berkomunikasi atau tidak memiliki kemampuan yang sama dalam bahasa tertentu. Selain itu, distorsi juga dapat terjadi ketika orang berbicara dengan menggunakan bahasa yang sama namun dengan tindakan bahasa yang berbeda. Yang kedelapan ialah lingkungan. Distorsi dalam komunikasi juga dapat disebabkan oleh lingkungan. Terdapat beberapa faktor lingkungan yang mempengaruhi proses komunikasi yang efektif, misalnya situasi di mana komunikasi terjadi. Yang kesembilan ialah banjir informasi. Banyaknya jumlah informasi yang diterima oleh komunikan dapat menyebabkan distorsi dalam komunikasi. Dalam konteks komunikasi organisasi, seorang atasan akan dibanjiri oleh banyak informasi jika sekretaris tidak melakukan penyaringan informasi terlebih dahulu sebelum disampaikan kepada atasan. Situasi ini dapat menyebabkan atasan tidak dapat mengetahui berbagai permasalahan yang terjadi yang berujung apa gagalnya mengambil atau menentukan langkah yang tepat untuk mengatasi masalah yang ada. Yang 10 ialah media komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan dengan menggunakan media tertentu. Macam-macam media komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan tidak selamanya berfungsi dengan baik. Misalnya, jaringan internet sebagai media komunikasi yang mengalami gangguan yang dapat menyebabkan komunikasi yang dilakukan melalui konferensi video tidak berjalan dengan baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai usaha untuk mengurangi distorsi. Ada beberapa cara untuk mengurangi distorsi komunikasi ialah sebagai berikut. Yang pertama, pemilihan media yang tepat. Salah satu cara yang bisa digunakan untuk mengurangi distorsi komunikasi adalah dengan memilih media yang tepat. Pemilihan media yang tepat menjadi salah satu cara untuk membuat pesan yang dibuat oleh komunikator bisa disampaikan dengan mudah dan tepat, sehingga hal ini menjadi salah satu hal yang penting yang perlu dilakukan oleh komunikator. Yang kedua ialah pemilihan diksi yang tepat. Pemilihan diksi yang tepat juga bisa menjadi salah satu cara untuk mengurangi distorsi atau gangguan dalam komunikasi. Diksi yang tidak tepat akan menghambat komunikasi yang dilakukan. Misalnya, apabila kita melakukan komunikasi dengan orang yang tidak suka apabila kita menggunakan diksi tertentu, tetapi diksi tersebut kita pakai, maka komunikasi yang kita lakukan bisa saja tidak bisa dilaksanakan dengan baik sesuai dengan yang kita harapkan. Hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam teori persepsi dalam komunikasi antara pribadi. Yang ketiga ialah memahami stock of knowledge komunikan. Stock of knowledge atau pengetahuan yang dimiliki oleh komunikan juga bisa mempengaruhi apakah komunikasi yang kita lakukan bisa dilakukan dengan baik atau tidak. Pengetahuan yang dimiliki oleh komunikan akan mempengaruhi bagaimana mereka memahami maksud pesan yang kita sampaikan, bahkan bisa jadi tidak memahaminya sama sekali apabila kita salah memilih pesan. Dengan kata lain, menyesuaikan dengan pengetahuan yang dimiliki oleh komunikan bisa mengurangi tingkat distorsi di dalam sebuah komunikasi yang mungkin akan terjadi. Selanjutnya ialah penggunaan bahasa tubuh yang tepat.
Bahasa tubuh bisa mempengaruhi bagaimana hasil komunikasi yang dilakukan oleh komunikator terhadap komunikan. Bahasa tubuh yang tidak sesuai bisa menghambat komunikasi yang dilakukan oleh komunikan dan sebaliknya. Bahasa tubuh yang sesuai dengan maksud pesan akan mempermudah penerima pesan yang disampaikan oleh komunikator terhadap komunikan. Oleh karena inilah, kita harus memilih penggunaan bahasa tubuh yang tepat apabila ingin berkomunikasi dengan orang lain. Selanjutnya ialah menciptakan suasana yang nyaman saat berkomunikasi. Cara lain yang bisa dilakukan untuk mengurangi distorsi komunikasi adalah dengan cara menciptakan suasana yang nyaman saat melakukan komunikasi. Suasana yang nyaman seperti rasa diterima di suatu lingkungan tertentu, berinteraksi secara ramah dan lain sebagainya. Selanjutnya ialah menunjukkan citra yang selaras dengan pesan komunikasi. Citra yang selaras dengan pesan komunikasi yang kita lakukan juga bisa membantu penerimaan maksud pesan dengan mudah. Misalnya, apabila kita menyampaikan jangan korupsi akan tetapi kita melakukan korupsi itu sendiri, maka hal ini dapat membuat kita kesulitan untuk meyakinkan komunikan kita menangkap maksud pesan yang sesungguhnya, dan bisa jadi kita malah tidak dipercaya dengan pesan yang kita sampaikan dan pada diri kita sendiri karena tidak bisa menunjukkan citra yang sesuai dengan maksud pesan yang kita berikan. Selanjutnya ialah memperbaiki intonasi komunikasi apabila melakukan komunikasi langsung. Intonasi adalah salah satu bagian dari bahasa tubuh yang kita miliki dalam sebuah proses komunikasi. Intonasi atau nada bicara seseorang bisa mempengaruhi bagaimana suatu pesan diterima oleh seorang komunikan. Dan oleh karena inilah, memahami intonasi pesan dan mengaturnya sesuai dengan maksud yang kita inginkan itu sangat penting. Bisa jadi kita tidak ingin berniat marah, akan tetapi kita dianggap memarahi karena intonasi yang terlalu tinggi bagi komunikan. Selanjutnya ialah memperbaiki kejelasan pengucapan pesan apabila berkomunikasi secara langsung. Pengucapan diksi atau pesan yang kita miliki saat berkomunikasi berlangsung juga mempengaruhi salah satu cara mengurangi distorsi komunikasi yang mungkin bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itulah, kita perlu melatih pengucapan diksi agar bisa mengucapkan atau berbicara dengan jelas dalam kehidupan sehari-hari sehingga memudahkan komunikan kita memahami apa yang kita sampaikan dengan mudah dan cepat. Selanjutnya ialah mencari lingkungan komunikasi yang mendukung. Lingkungan komunikasi yang mendukung juga bisa mengurangi distorsi komunikasi yang mungkin terjadi ketika kita melakukan suatu proses komunikasi. Misalnya, apabila melakukan komunikasi secara langsung, akan lebih mudah jika kita melakukan komunikasi tersebut di tengah suasana yang kondusif dan tidak bising. Apabila dilakukan sekitar lingkungan yang bising, tentunya pesan akan sulit disampaikan dan bisa jadi membuat distorsi komunikasi terjadi dengan lebih sering. Selanjutnya yang terakhir ialah memperjelas suara komunikasi langsung. Volume suara merupakan salah satu jenis aspek komunikasi yang secara langsung yang harus diperhatikan pula ketika kita melakukan komunikasi secara langsung ataupun saat berkomunikasi melalui telepon. Komunikasi yang kita lakukan secara langsung tetapi suara yang kita berikan cenderung kecil akan sulit membuat komunikan menangkap pesan yang kita sampaikan dengan baik. Oleh karena itulah kita harus menyesuaikan volume suara yang kita miliki saat melakukan suatu proses komunikasi tertentu. Baiklah, itulah yang sempat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.